Entah kau aparatur, menganggur, atau publik figur, di kota kita selalu terstruktur dalam bertutur. Tapi ini gunung, tempat tadabur. Di sini tidak ada pangkat atau jabatan apapun yang mencegah seseorang menjadi jujur. Menjelang sore dengan fisik yang sepertinya baik-baik saja dan tidak terlalu kelelahan, kami tiba di Batu Lembu. Tapi sepertinya pemandangan sore ini tertutup oleh kabut. Tiba-tiba angin kencang. Nah, Manji, ini namanya Batu Lembu. Jalur yang tadi itu jalur yang belum pernah saya lalui. Katanya enteng. Ternyata wow. Ternyata wow. Tapi dari situ bisa kita asumsikan bahwa memang gunung itu tidak bisa dinilai dari ketinggiannya. Ya. Kita kan kadang-kadang gunungnya kurang bergengsi karena kurang tinggi. Tapi Cuma lihat 700. cuma 700, tapi kalau mulainya dari nol, Kalau mulai dari nol berarti lagi sebensin. Iklan. Tolong endorse Firsa Besari. ya dong. Mana saya kan belum pernah disodorin bensin. Tapi karena kita melihat ini sedang kabut ya. Kabut itu ada nyanyiannya, Manji. Gimana? Kabut aku robot yang paling hebat. Lihat sisi lain Firsa Besari itu memang begitu. Ini harusnya ada di channel saya ini. Jadi karena ini berkabut, kemungkinan kita akan datang lagi esok. Ya, kita lihat sunrise-nya. Sunrise. Sun, anak, rice, nasi. nasi. Jadi anak nasi. Menanak nasi. Menanak nasi. Betul. Bukan senja dong. Senja Fajar, Fajar dan teh. enggak. Enggak. Fajar dan menanak nasi. Kami tidak sengaja bertemu dengan sepasang anak muda yang memang sedang hiking dan mereka mengenali Manji. Mereka langsung mendekat dan mengajak Manji berfoto. Tapi kami malah mengajak mereka berbincang. Nama siapa nama? Hudi sama Jeti. Status jomblo. Nah, kalian berteman. jomblo. Jadi Semua kan butuh proses. gitu. Kita proses apa? Proses menuju apa? Hudi, lu ngarepin apa? Oke. Kalau Kamu Jati, menurut Jati apa tadi? Pertemanan itu lebih indah. Ya. tahu nggak kasus-kasus kayak gini biasanya gimana? Yang ceweknya belum move on, ya kan? Ya biasanya sih. Nah, udah gitu yang cowoknya berusaha memberikan pundak. Wah. Bisa masuk. Terus gimana? Kamu jangan ketawa terus, Sudi. Aku tahu dalam hati kamu menangis. Oh, ini asli mah. Kalau saran saya ya buat Udi dan Zeti ya, lebih baik dipastikan aja. Karena kepastian pahit itu lebih baik daripada fiksi yang manis. Yang dadakan bisa aja lama. Ya lama. Oh, bulat aja dadakan nggak bisa. Bisa banget kelasnya Jeti. Kebanyakan di Primagama ya. Tapi emang bener kalau dadakan itu kalau yang cuma selewat nggak bisa menentuin hati itu buat bertahan lama. Hidup adalah sebuah pilihan ya kan, tapi hati bukan untuk dipilih. Kandas ya. Tertawa dalam luka. Aduh. Mereka ini sering jalan bareng, tapi belum jadian kan. Terus kita tanya hari ini, ya udah di depan Anji sama Bung Firsa Besari, mereka bakal jadian. Ayo coba, Udi. Mana ya? Iya, setidaknya jadi momen bersejarah lah hari ini. Jadi momen bersejarah lah. Nih Sid ya, kita kan sering main bareng nih ya. Cuma bukan ada Bang Anji sama Bang Firza. Salah langsung ini malah nih. Gue mau ngungkup. Ngungkap. Ini Tara hati ini mau mengungkapkan rasa dalam hati lah. Iya, oke. Lancar, emang udah siap-siapin pidatonya dia mah. Mau nggak sih? Misalkan kita lebih ke jenjang ketinggian. Mau nggak Apa tuh jenjang tinggi? Lu kira lembu kurang tinggi? Apa tuh? Hubungan yang lebih lah, lebih. Hubungan seperti apa? Ya, sekalian pacaran. Enggak sekalian. Ntar tunangan gampang. Gimana saya udah ngungkapin. Gimana? Patar, monitor patar. Tanganmu sini. Tanganmu sini. Nah. Diterima nggak? Ya.
di depan Firsa Besari dan Anji Manji. Wah, luar biasa. Anda Luar biasa ya. menerima. Adu mental ini. Bukan cuma di depan kita berdua, tapi di hadapan lembu loh. Luar biasa sekali. Wow, kalian memang Di angin cinta. pokoknya selalu ingat, jangan lupa senyum hari Kamis. Ini belum. Iya salah. Nah, keunikan lainnya dari Gunung Lembu, meskipun primadonanya adalah batu lembu, tapi kita tidak akan ngecamp di sini karena anginnya terbilang cukup besar. Jadi kami harus naik sedikit lagi lalu ngecamp di puncak. Karena tidak seperti puncak gunung kebanyakan yang terbuka, puncak Gunung Lembu ini lebat oleh pepohonan. Sebelum hari kian gelap, kami pun mulai mendirikan tenda. Setelahnya, Chef Uchen mulai memasak, lalu kami makan malam dan berbincang santai. Berapa orang sih kita? Bertujuh ya? 7. Aman kok. Saran untuk kawan-kawan yang ingin berkarya di bidang musik dan baru saja memulai. Pelajari industrinya. Jadi gini, kita itu berkarya bukan cuma membuat lagunya sendiri gitu. Kecuali memang kita mau simpen itu buat diri kita sendiri ya. Tapi kalau memang kita mau terjun ke industri, pelajari industrinya seperti apa. Terusnya kita harus tahu nih, kalau aku ya, Bung ya, harus tahu mau manggung di mana sih gitu. Jadi setelah kita udah tahu mau manggung di mana, segmen pasarnya mau kita sasar tuh siapa, kita akan bisa menentukan musiknya seperti apa, liriknya seperti apa, kayak gitu. Terus kita harus ngerti tentang publisher, kita ngerti tentang royalti. Jangan sampai nih kejadian-kejadian kayak karya kita tiba-tiba diakuin sama orang. Terus tiba-tiba kita tidak mendapatkan hak kita. Walaupun musik itu bukan tentang uang, tapi pada saat misalnya ada uangnya, kenapa harus orang lain yang ambil? Kenapa nggak kita gitu? Kalau sedang berada di gunung, saya memang kurang suka begadang. Biasanya saya tidur tepat waktu, dan saya menjadi orang yang rajin membangunkan kawan-kawan yang lain untuk melihat sunrise. Tapi pada dini hari saya tidak bisa tidur lagi karena tenda sebelah ngobrol dengan volume yang cukup kencang. Ganteng. Ini jam 3 pagi. Kedengarannya tenda sebelah. Berisik. Mau ngingetin gak enak. Udah ini tanah negara. Gak ngingetin kesel. Tuh. Dengarkan. Atau kita gerbek tenda aja. Kita ciduk. Anjir berisik pisan ini. Lu ngapain dekat? Jam segini jam 3 pagi. Anginnya biar di situ dulu lah, nempel anjir di pantatnya. Panas, sebelah banget lagi. Maksudnya ya nggak apa-apa ngobrol tapi volumenya anjir. Nah, dari jam 3 pagi saya tidak bisa tidur lagi dan waktu pun tidak terasa bergulir sampai ke jam 5 pagi. Saya pun membangunkan kawan-kawan yang lain untuk kemudian bersiap melihat sunrise. Tapi nggak tahu nih, menung nggak? Kita lihat fenomena menakutkan, penampakan. Nah, hey, gak konsen. Rombongan Dharma Wisata, ibu-ibu dari RT 11, jawabnya ada di ujung langit. Kita ke sana, anak yang tangkas Dan juga pemberani. Tuh. Nah ini nih, anak yang tangkas dan juga pemberani. Nih datang kan? No. Dia tahu roti. Gunung ramai banget kayak mall. Dari RT sebelah ikut-ikutan naik. Oh lihat tuh. Gua mau depan pokoknya gua nggak peduli. Beda emang kastanya. Enggak.
Kastanya udah kastangel. Karena ngomongin orang di belakang nggak boleh kan, kita ngomongin di pinggirnya aja. Pinggirnya aja. Bawa si bapak ini Kalau di gunung banyak yang minta fotonya cowok. kalau Anji beda. Anji beda. Apa tuh Cewek. bedanya itu kalau boleh tahu? Cewek semua dan semua langsung pada yakin kalau sama bapak ini. Tanya dulu, Bung Pirsa ya? Ah, bukan. Lo ngatain gua lo jadi. Kan kita lagi gibahin dia Bangsan. Dari ibu-ibu sampai anak-anak muda begini memang bagus sekali pangsa pasarnya. Semenjak saya menganjak Anji, tidak ada yang minta foto sama saya. Ada untungnya berarti. Ada untungnya dong. Manji diciptakan untuk mengalihkan perhatian. Artis beneran begini. Kita kayaknya terlalu banyak gaul sama artis bohongan, kayak Wira. Mentari muncul di ufuk timur, menampakkan kegagahannya. Kami pun berfotoria sambil ngobrol ngalor ngidul. Manji ini kan seperti layaknya manusia biasa yang pasti hidupnya kompleks ya. Yes. Maksudnya kita semua punya masalah sendiri-sendiri, Yeah. kita punya Yeah. problematika hidup. Tapi kenapa sih selalu mengingatkan orang lain untuk jangan lupa senyum hari ini? Filosofinya kenapa tuh? Filosofinya gini, sebenarnya itu buat diri sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah tangkap kalau mereka bilang, aku misalnya lagi nulis sesuatu yang kayaknya tidak tersenyum gitu ya. Dibilangnya, katanya jangan lupa senyum hari ini gitu. Padahal sebenarnya gini, apapun yang kamu hadapi setiap hari, cobalah menutup hari ini dengan senyum gitu. Karena otot yang digunakan untuk tersenyum dan tertawa itu lebih sedikit dibandingkan ketika kamu cemberut gitu. Itu buat diri sendiri awalnya, tapi akhirnya ya tutup kameranya, hampir jatuh. Selamat pas banget di ujung. Sorry ya. Itu. Jadi tadi ada tutup lensa yang jatuh gitu. Ya gitu pokoknya seberapapun berat harimu, ya tutuplah dengan senyuman. Karena yang terakhir sebelum menutup mata itu tidur, untuk tidur maksudnya, itu biasanya yang jadinya terkenang gitu. Sepertinya sekarang saya paham apa yang dimaksud Manji, sugesti positif. Dengan berkata jangan lupa senyum hari ini, Manji bukan hanya mengajak orang lain untuk bahagia, tapi juga mengajak dirinya sendiri untuk bahagia. Itu juga sebabnya kenapa banyak lagu ciptaan Manji bertema bahagia. Karena ia ingin menularkan perasaan hangat di hati orang-orang yang mendengarkan lagu-lagunya. Tapi ingat, setiap koin punya dua sisi, begitu pula karya seni. Jika tugas Manji adalah mengingatkan orang lain untuk bahagia, tugas saya adalah untuk mengingatkan orang lain akan rasa patah hati. Karena saya percaya bangsa yang mau berubah adalah bangsa yang bisa menghargai rasa patah hatinya, bukan melupakannya. Pada akhirnya, hidup ini harus berimbang. Kebahagiaan dan kesedihan membuat kita menjadi manusia yang utuh. Akhir kata, salam literasi, salam lestari. Jangan lupa senyum hari ini. Firsa Besari, Dunia Manji.